kilo. Oke, singkat cerita, saat ini Anda banyak bicara tentang kerajaan-kerajaan Indonesia. Bahwa Indonesia itu luar biasa seperti itu. Ya. Kenapa Gus belakangan ini sering cerita tentang itu? Jadi saya itu membayangkan bangsa ini bangkit. Ya, Bangkit karena memang bangsa ini nggak pernah mati. bangkit tidak pernah mati. Ya, Ya, hanya pernah jatuh sekali-sekali. pernah jatuh sekali-sekali. Makanya kan? bangkit namanya. Makanya bangkit. Dan bangkitnya bangsa ini mencontoh dengan negara-negara yang lain. Bukan lagi tentang Rasulullah, tapi mencontoh tentang bangsa. Misalnya kita lebih digeser bahwa Islam itu yang bagus itu yang Timur Tengah. Padahal faktanya di sana juga ributnya luar biasa. Yang sini membayangkan gayanya kayak Afghanistan. Ada beberapa kelompok muda membayangkan kayak Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dari Indonesia? Dan banyak orang santun dari Indonesia. Dari Indonesia. Mencontoh Rasul. Kalau mencontoh Rasul yang lain sekarang kan yang dipersoalkan contoh-contoh yang mudah. Contoh yang mudah. Masyarakat itu hidup saling bersekutu, saling mengisi. Dari rakyat itu, dari rakyat itu, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu namanya musyarakah. Gus, dari Ro'iyah sampai ke Pancasila itu bagaimana? Nah, Ro'iyah ini kan musyarakah kan, Ya. saling bersekutu kan. Ya, Makanya kalau saling bersekutu, kemudian mau bangun konsensus, itu bicarakanlah yang baik. Wasyawirhum fil amri, dalam bahasa ini, bicarakanlah dalam bentuk musyawarah. Pendeta, kali ini saya khusus datang ke Jogja di tengah-tengah suara saya yang tadinya hampir hilang. Dan hari ini saya bisa bicara lagi dan saya berada di pesantren Minggir bertemu dengan seorang Gus yang sering bicara tentang NKRI dan tentang budaya Indonesia. Gus Muafik. Selamat datang Pak Renal. Ya, selamat datang Pak Renal. Makasih Gus. Ya. Pertemuan kita spesial. Alhamdulillah. Kami tengah mencari Gus Muafik sebagai narasumber. Saya sedang melamun, masuk pesawat saya duluan dari Surabaya menuju Jakarta. Tiba-tiba ada orang baju putih duduk di sebelah saya, berbadan besar. Saya bilang malaikat di sebelah saya. Ya Gus, di pesantren ini disebut pesantren Minggir. Ya. Kenapa? Namanya nama pesantren ada Arabnya atau pesantren apa, tapi ini namanya Minggir. Jadi karena pesantren ini berada di daerah namanya Minggir. Nama kecamatannya Minggir. Ya Minggir. Menepi. Menepi. Ini di Jogja, Ya. tetapi sudah minggir. Sudah minggir. Sudah minggir. Minggir dari kota sekitar 9 kilo. Oke, singkat cerita, saat ini Anda banyak bicara tentang kerajaan-kerajaan Indonesia. Bahwa Indonesia itu luar biasa seperti itu. Ya. Kenapa Gus belakangan ini sering cerita tentang itu? Jadi saya itu membayangkan bangsa ini bangkit. Ya, Bangkit karena memang bangsa ini nggak pernah mati. bangkit tidak pernah mati. Ya, Ya. hanya pernah jatuh sekali-sekali. Pernah jatuh sekali-sekali. Makanya kan? bangkit namanya. Makanya bangkit. Dan bangkitnya bangsa ini itu adalah dari sesuatu yang memang sudah pernah ada, dalam pengertian menjadi bangsa yang tidak tergantung dengan bangsa yang lain. Tidak tergantung dengan masalah lain. Ya, Ya. bayangan saya walaupun tidak mungkin juga. Ya, Akan tetapi paling tidak kemandirian itu berawal dari rasa kebanggaan bahwa kita ini juga punya sejarah. Agar apa? Agar bangsa ini paling tidak ada punya harga diri, kami punya sejarah. Sekarang kan orang nggak pede kan? apa indikasinya nggak pede? Ya selalu membayangkan bahwa beragama itu mencontoh dengan negara-negara yang lain. Bukan lagi tentang Rasulullah, tapi mencontoh tentang bangsa. Misalnya kita lebih digeser bahwa Islam itu yang bagus itu yang Timur Tengah. Padahal faktanya di sana juga ributnya luar biasa. Yang sini membayangkan gayanya kayak Afghanistan. Ada beberapa kelompok muda membayangkan kayak Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ada yang membayangkan kayak Hizbut Tahrir. Ada yang membayangkan seperti orang Yaman. Padahal kita ini sebenarnya hari ini sudah bisa menjadi teladan Islam di dunia. Padahal mereka sering berbicara tentang contohlah Indonesia. Contohlah Indonesia. Indonesia sendiri seperti nggak pede. Nggak pede. Pengen mencari negara Negeri lain. yang lain. Ya kan? Membangun peradaban agama itu di sini sekarang Ya. terjadi. Toh kalau hari ini kita berbicara tentang orang yang patuh kepada Tuhan terbesar, ini ada di sini orang sholat
masjidnya paling banyak di sini. Berbicara tentang kitab suci, penghafal Quran paling banyak di dunia ada di Indonesia. Orang haji terbesar ada di Indonesia. Dan banyak orang santun dari Indonesia. Dari Indonesia. Mencontoh Rasul. Kalau mencontoh Rasul yang lain sekarang kan yang dipersoalkan contoh-contoh yang mudah. Contoh yang mudah itu misalnya ya pakai jenggot, itu kan contoh mudah. Mudah kan, yang penting gak dicukur aja panjang. Bungkusnya. Ya nyontoh celana cingkrang kan mudah itu. Tapi mencontoh hidup bersama ala Rasulullah itu yang susah. Dan kita berhasil. Kan gitu. Makanya konsep yang kita pakai sesungguhnya adalah konsep-konsep dari kaum muslimin terbesar. Satu contoh, kita kenapa bisa hidup antar suku, antar bangsa, antar agama yang berbeda bisa rukun? Karena kita ikut konsep Nabi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Konsepnya konsep ra'iyah. Konsep ra'iyah itu adalah konsep hidup berbeda-beda suku, bangsa, agama, tetap saling bertanggung jawab. Makanya ra'iyah itu yang oleh orang Indonesia menjadi rakyat. Ra'iyah, jadi rakyat. Ya. Jadi kita sebenarnya bukan people. Kalau people itu Vox Populi, Vox Dei. Apa bedanya? Kalau Vox Populi, Vox Dei suara mayoritas, suara Tuhan. Ya. Begitu dia mayoritas, dia diktator mayoritas. Kita juga bukan Mayoritas komunis. bisa menekan yang kecil-kecil. Ya. Nah, Tidak inklusif. nggak inklusif. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu kekuatannya di dalam proletar. Proletar dan ditarik ke negara. Begitu kuat dia diktator proletariat. Ya. Kalau ro'iyah itu hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Bisa mimpin, bisa dipimpin. Makanya kaum muslimin sebesar apapun ketika menggunakan konsep ro'iyah nggak akan menjadi diktator mayoritas. Itu sebabnya di negara Islam yang benar, sebetulnya itu adalah kelompok-kelompok agama lain pun tetap diberikan kemerdekaan. Kemerdekaan zaman Nabi begitu. Konsepnya ro'iyah, makanya kita memilih rakyat konsep. Ada contoh zaman Nabi bagaimana Nabi memperlakukan kaum minoritas. Diberlakukan di Madinah. Piagam Madinah. Ya ke Madinah. Bani Quraisy, Banu Nadir, Banu Quraisy, Yahudi, hidup rukun. Damai sentosa. Gak ada saling menekan ketika kelompok-kelompok ada yang berkhianat baru dihakimi secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Bukan main hancur-hancurkan sendiri. Bukan. Belum lama ini di Jogja pernah terjadi. Ada makam Kristen yang kemudian ada salib di situ, entah di Jogja atau di mana, saya mohon dikoreksi. Tapi kemudian itu saja lambangnya kemudian dihajar itu. Ya ada yang begitu-begitu. Nah itu sebenarnya adalah pola-pola yang membayangkan bahwa agama itu adalah sesuatu yang harus mutlak satu. Padahal di Islam diajarkan lakum dinukum waliyadin. Makanya konsep yang dipakai di Indonesia ketika kaum muslimin hidup secara berbeda-beda, pakainya ro'iyah. Ro'iyah itu berbeda suku, bangsa, agama, tapi hidup saling tanggung jawab. Ya. Nah, ini jadi rakyat. Makanya ro'iyah atau rakyat itu kalau sudah ngumpul, itu namanya musyarakah. Masyarakat itu hidup saling bersekutu, saling mengisi. Dari rakyat itu, dari rakyat itu, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu namanya musyarakah. Gus, dari ro'iyah sampai ke Pancasila itu bagaimana? Nah, ro'iyah ini kan musyarakah kan, itu saling bersekutu kan. Ya. Makanya kalau saling bersekutu, kemudian mau bangun konsensus, itu bicarakanlah yang baik. Wasyawirhum fil amri, dalam bahasa ini, bicarakanlah dalam bentuk musyawarah untuk semua urusan. Maka konsepnya adalah konsepnya musyawarah. Nah, musyawarah inilah yang menghasilkan kesepakatan namanya NKRI. NKRI dengan segala sistemnya. Jadi Arab itu satu bangsa bisa pecah puluhan negara.